Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengidentifikasi struktur teks ulasan. Nah, pada pertemuan kemarin kalian sudah bulan suruh untuk mencoba mengidentifikasi struktur teks ulasan dari teks ulasan yang berjudul Hujan. Diambil dari novel berjudul Hujan ya. Nah, dari beberapa jawaban kemarin ada beberapa yang udah benar, tapi masih ada beberapa yang kurang tepat. Untuk itu akan bulan bahas pada hari ini. Nah, sebelum lanjut ke materi pembahasan, Bulan ingin memberitahu terlebih dahulu bahwa teks berjudul Hujan itu merupakan contoh teks ulasan, di mana ada judul, ada identitas karya, ada orientasi, ada sinopsis, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, nanti tugas kalian di sini adalah mengidentifikasi strukturnya. Berarti kalian harus menentukan bagian-bagiannya. Mana sih identitas karyanya, mana orientasinya, mana sinopsis, dan mana evaluasi. Jadi seperti itu ya. Jadi yang perlu kamu pahami adalah itu contoh teks ulasan. Baiklah, kita mulai. Nah, kita masuk pada bagian pertama. Gambar pertama. Nah, yang bulan kasih kotak itu adalah identitas karya. Kenapa Bu kok bisa dikatakan identitas karya? Nah, ciri-ciri identitas karya itu berada di bawah judul yang berisi identitas dari karya itu. Bisa judul, penulis, penerbit, dan sebagainya. Itulah disebut identitas karya. Jadi letak identitas karya dalam teks ulasan itu berada di paling atas setelah judul. Lalu yang kedua yang saya kasih kotak merah itu adalah orientasi. Kenapa kok bisa orientasi? Nah, karena di situ mulai mengenalkan tentang novel, mengenalkan garis besar tentang novel. Itulah yang disebut dengan orientasi. Tentang novel-novel itu apa aja, karyanya itu sudah sampai mana, prestasinya apa, dijelaskan di situ di bagian yang bulan kasih kotak merah. Jadi seperti itu ya. Bagian orientasi itu tidak selalu 2 paragraf. Bisa juga 1 paragraf, bisa 3 paragraf, atau bisa berapapun paragraf. Terserah penulis yang ingin menulis. Cuma kebetulan teks ulasan berjudul Hujan ini orientasinya pas 2 paragraf. Seperti itu ya. Jadi orientasi itu menjelaskan tentang garis besar dari karya itu. Kalau karya yang kalian ulas adalah film ya, garis besar tentang filmnya, prestasi-prestasi filmnya, terus karya apa aja yang udah dihasilkan dan sebagainya. Seperti itu ya. Baiklah, kita mulai masuk pada bagian kedua. Nah, kebetulan bagian kedua ini terdapat 4 paragraf, di mana keempat paragraf ini merupakan sinopsis. Kenapa bulan bisa langsung mengatakan ini sinopsis? Ya karena 4 paragraf ini sudah mulai menceritakan isi dari cerita tersebut, isi dari novel tersebut. Seperti menjelaskan tentang alurnya, tentang jumlah tokohnya, tentang karakter tokohnya. Jadi seperti itu. Jadi bagian sinopsis ini sudah mulai masuk ke cerita, ke bagian cerita yang dijelaskan secara detail oleh si penulis teks ulasan. Jadi seperti itu ya. Jadi bagian sinopsis itu bagian ringkasan cerita yang ditulis oleh si penulis. Seperti itu. Jumlahnya banyak nggak Bu untuk sinopsis? Tergantung, ada yang banyak, ada juga yang tidak banyak. Jadi tergantung si penulis bagaimana dia ingin membuat ringkasan cerita itu. Nah, kalian harus pinter-pinter nih, harus pinter-pinter untuk mencari tahu sendiri seperti bagian mana sih yang udah masuk ke bagian cerita. Seperti itu ya. Nah, kita mulai masuk bagian ketiga. Coba perhatikan, kotak merah pertama itu berisi apa? Berisi tentang kelebihan. Kenapa bisa kelebihan dari novel? Nah, diperhatikan kotak merah kecil di dalamnya.
itu. Jadi bisa dikatakan kelebihan karena dia memuji novel itu. Nah, lalu kotak oranye di bawahnya itu berisi apa? Berisi kekurangan. Kenapa kok bisa kekurangan? Nah, coba diperhatikan. Jadi kekurangannya ada di dalam kotak kecil merah ya. Di dalam kotak kecil merah itu sudah dijelaskan kekurangannya. Oke, yang terakhir di kotak merah itu berisi apa? Berisi kelebihan. Kok bisa kelebihan, Bu? Coba diperhatikan. Nah, perhatikan kotak oranye di dalam kotak merah ya. Di situ dijelaskan bahwa cerita ini sangat menarik. Nah, itu kan mulai menjelaskan kelebihan. Jadi di situ ada kelebihan, kekurangan, dan kelebihan. Artinya itu bagian evaluasi. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Bagian evaluasi itu isinya ada kelebihan dan ada kekurangan dari karya. Ketika orang itu menyebutkan kekurangan karya, dia pasti juga menyebutkan kelebihannya. Itulah di bagian evaluasi. Alhamdulillah, video pada kali ini sudah selesai. Terima kasih kalian sudah mau mendengarkan dan melihat video ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga dengan melihat video ini kalian lebih paham untuk menganalisis struktur teks ulasan. Kita akan mencoba lagi untuk menganalisisnya di pertemuan selanjutnya. Silahkan membaca hamdalah. Dari bulan cukup sekian. Jaga kesehatan selalu, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.